Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 13 April 2026. Judul renungan hari ini adalah Berkat Tertinggi dalam Perjanjian Baru. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Galatia 3 ayat 13-14 yang berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bagian akhir dari apa yang baru saja kita baca, membantu kita memahami bahwa berkat terbesar Abraham bukanlah berlian, emas, tanah, atau ternak, melainkan Roh Kudus. Melalui Yesus Kristus, janji Roh Kudus kini telah datang kepada kita yang percaya. Dia tinggal di dalam kita, bekerja melalui kita, berjalan di dalam kita, dan memberi kita kuasa setiap hari. Inilah harta terbesar perjanjian baru, Roh Kudus di dalam dirimu. Dia adalah meterai warisan kita, bukti bahwa kita milik Allah. Dia bukanlah bayangan atau kekuatan. Dia adalah pribadi ilahi yang berjalan bersama kita dan tinggal di dalam kita. Kehadirannya lah yang membuat kehidupan kekristenan menjadi supranatural, penuh kemenangan dan menggembirakan. Engkau perlu lebih menyadari kuasanya yang bekerja di dalam dirimu. Efesus 1 ayat 19-20 berbicara tentang kebesaran kuasanya yang bekerja di dalam kamu. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Haleluya! Tidak perlu berdoa memohon kekuatan, ketangguhan, atau kebijaksanaan, karena Roh Kudus yang adalah kebijaksanaan, kekuatan, dan sumber segala kuasa serta bimbingan ilahi sudah berdiam di dalam dirimu. Engkau selalu dalam pertolongan. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal di dalam dirimu. Inilah penggenapan rencana kekal Allah. Para nabi merindukan untuk melihatnya. Para bapa leluhur menantikannya. Tetapi engkau sedang menjalaninya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi, tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, yaitu Kristus ada di dalam kamu, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 26-27 IMB. Kekristenan tanpa Roh Kudus hanyalah sebuah agama, tetapi dengan Dia itu adalah perjalanan ilahi. Dia membuat firman menjadi hidup, memenuhi doamu dengan kuasa, dan mengubah engkau dari kemuliaan ke kemuliaan. Akuilah Dia, berserah kepadanya dan bersekutu dengannya selalu. Dia adalah berkat terbesar dalam perjanjian baru. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Adil, terima kasih atas berkat Roh Kudus yang tinggal di dalamku, menguatkanku, menuntunku, dan membimbingku untuk berjalan dalam hikmat, kuasa, dan kekuasaan yang supranatural. Dan oleh kuasanya yang dahsyat yang bekerja di dalamku, aku efektif dalam memenangkan jiwa. Imanku selalu teguh. Kasih, anugerah, dan berkat-Mu dinyatakan dan diungkapkan melalui diriku. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Efesus 1 ayat 13-14, Roma 8 ayat 11, Yohanes 14 ayat 16-17. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan, atau belum menerima Kristus secara pribadi, dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan bagi hidupku.
aku telah menerima hidup yang kekal dalam Roh-Ku, dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar Roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini, dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya. Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.